Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa dalam edisi Renungan Pemuda pada saat ini. Kita bersyukur atas pertolongan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita yang boleh menyertai dan memberkati perjalanan kehidupan kita sampai pada saat ini. Kita patut bersyukur kalau kita diberikan kekuatan dan kesehatan, terlebih bahwa ada waktu yang indah untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 221, Tak Dapat Aku Duga. Kepada Yesus hatiku tertarik rapatlah, sehari-hari eloknya bertambah-tambahlah. Segala sangka hatiku tak dapat pikirkan, indahnya pun bertambahlah sehari-harian. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihat kelak Tuhanku. Ketika aku pandang akan selamat sepenuh, permainya pun lebihlah dari fajar yang reka. Sekarang sampailah segala rindu hatiku, oleh sebab indahnya Tuhanku bertambahlah. Tak dapat aku duga betapa kasih-Mu, sehinggalah di surga kulihat kelak Tuhanku. Saudara, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang senantiasa pelihara kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang seringkali tidak dapat kami duga, tidak terselami dengan akal dan pikiran kami, yang boleh melayakkan kami ada sampai pada saat ini. Terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan, bahwa kesempatan dan waktu yang indah ini Tuhan kembali beri bagi kami. Seberapa kami yang punya kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami akan kembali merenungkan firman-Mu pada saat ini. Tuhan kiranya menolong dan memimpin kami. Tuhan kiranya menyinari hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan boleh kami pahami, firman Tuhan boleh kami pedomani, firman Tuhan boleh kami jadikan pegangan dalam menjalani hari-hari hidup kami ke depan. Kami serahkan kehidupan kami saat ini. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat ini telah saya pilih dari beberapa bagian firman Tuhan. Yang pertama dari kitab Amsal pasal yang ke-23. Kita akan membaca ayat yang ke-31. Lalu nanti dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. Amsal pasal 23 ayat yang ke-31, begini firman Tuhan. Jangan melihat kepada anggur, kalau merah menarik warnanya, dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Ayat 32. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyemburkan bisa seperti beludak. Lalu matamu akan melihat hal-hal yang aneh, dan hatimu mengucapkan kata-kata yang kacau. Mari kita baca 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18, begini firman Tuhan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tidak kelihatan
adalah kekal. Tema kita saat ini ialah menjaga penglihatan. Menjaga penglihatan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Itu kata Salomo yang menuliskan kitab Amsal. Lalu saudara, ketika sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, buah yang dilarang oleh Tuhan. Iblis terlebih dahulu memprovokasi Hawa melalui penglihatannya. Dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6 berkata bahwa ketika perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil buah itu, dia memakannya dan memberikan pula kepada suaminya. Tidak dapat dipungkiri saudara, bahwa seringkali dalam kehidupan kita, kejatuhan manusia, kejatuhan kita di dalam dosa dimulai pertama-tama dari mata. Itulah sebabnya Salomo juga mengingatkan kepada kita pada saat ini, ialah bahwa jangan melihat apa yang indah di depan mata. Dengan kata lain, perhatikan penglihatan kita. Jagalah mata kita. Dikatakan jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya. Artinya jangan kita ditipu oleh penglihatan. Jangan kita ditipu hanya dengan apa yang terlihat dalam kehidupan kita. Karena seringkali apa yang indah ya bisa membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Apa yang indah menurut kita, apa yang baik menurut kita bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Lalu saudara, bagaimana kita mampu atau mengapa kita harus menjaga penglihatan kita dalam kehidupan ini? Terlebih sebagai pemuda, pemudi ya, menjalani kehidupan ini seringkali banyak hal yang membuat kita mampu terjerumus, mampu jatuh ke dalam dosa melalui penglihatan kita. Makanya kita harus menjaga penglihatan kita. Nah, mengapa kita harus menjaga penglihatan kita? Hal yang pertama ialah karena apa yang kita lihat mempengaruhi keputusan kita. Apa yang kita lihat mempengaruhi keputusan kita. Mari belajar dalam pengalaman hidup Lot. Ya, firman Tuhan mencatat dalam kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di situ firman Tuhan berkata, lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan itu banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir yang begitu subur, yang melimpah. Sehingga dikatakan Lot menentukan pilihannya bahwa dia akan pergi ke daerah Sodom dan Gomora sebelum Sodom dan Gomora ditunggang balikkan oleh Tuhan. Karena apa yang dia lihat begitu indah, karena apa yang dia lihat baik sekali menurut dia. Tetapi pada akhirnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Lot menelan pil pahit. Karena pada kenyataannya ia salah membuat keputusan di dalam hidupnya. Dia justru pergi ke tempat di mana dosa begitu luar biasa, kebejatan moral manusia begitu berkembang secara pesat, dan akhirnya membawa kehancuran di negeri Sodom dan Gomora. Apa yang dilihat Lot ternyata tidak seindah dengan kenyataan yang ditemui. Dia lupa berdoa, dia lupa meminta petunjuk Tuhan. Apa yang dia lihatnya menurutnya itulah yang terbaik. Keputusannya
berdasar apa yang dia lihat, tetapi dia tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Artinya bahwa seringkali di dalam kehidupan kita ini, keputusan-keputusan yang kita ambil hanya berdasar kepada kasat mata kita, hanya berdasar kepada penglihatan kita, dan kita lupa meminta petunjuk kepada Tuhan. Pemuda-pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, mari buat keputusan yang terbaik. Tidak hanya berdasar apa yang kita lihat dalam kehidupan kita. Misalnya, ketika kita mencari pasangan hidup, ketika kita memilih teman dekat, mungkin yang kita cari hanya tentang penampilan fisik. Bagaimana mukanya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana penampilannya. Itu yang menjadi yang terutama. Itu yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Kita hanya mencari looknya. Kalau dia menarik, kalau dia cantik, kalau dia ganteng, wah itu yang terutama dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa ada hal yang penting, bukan hanya sekedar apa yang terlihat di mata manusia, tetapi apa yang ada di dalam hatinya, tentang imannya, tentang karakternya, tentang caranya berpikir. Kita lupa tentang hal itu. Lalu yang kita utamakan hanya tentang penampilan fisik. Saudara, ingat, kadangkala keputusan kita ini terpengaruh dari penglihatan kita. Mari datang meminta petunjuk kepada Tuhan, supaya kita tidak salah memilih. Kalau ada sesuatu yang kita lihat, lalu kita anggap itu sesuatu yang menarik, itu sesuatu yang baik, mari kita minta petunjuk kepada Tuhan, supaya kita tidak salah memilih dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menjaga penglihatan kita? Yang kedua ialah karena apa yang kita lihat mempengaruhi iman kita. Apa yang kita lihat mempengaruhi iman kita. Jadi sesuai dengan Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi seringkali bahwa menjalani kehidupan kita ini, kita itu percaya ketika kita melihat, kita itu yakin ketika kita menemukan, kita itu beriman ketika kita menemukan sesuatu seperti apa yang kita inginkan dalam kehidupan ini. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa iman kita seringkali, bahwa apa yang kita imani seringkali berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Itulah iman, bahwa apa yang kita percayai tidak perlu kita lihat, ya. Bukti bagaimana kita beriman, bukti bagaimana kita percaya bahwa meskipun kita belum melihat, meskipun kita belum tahu apa yang akan kita lalui, apa yang kita alami ke depan, tetapi percayalah terus kepada Tuhan, ya. Sehingga tidak jarang dalam kehidupan ini orang percaya, anak-anak muda Kristen kecewa, ya, karena dia merasa dia telah beriman, dia meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi kemudian apa yang dia imani, apa yang dia minta tidak terjadi sesuai dengan keinginannya. Akhirnya kecewa, akhirnya berhenti berharap kepada Tuhan. Saudara, iman kita tidak tergantung dari apa yang kita lihat. Iman kita tergantung dari seberapa besar kita percaya kepada Tuhan. Iman kita tergantung dari seberapa besar kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Iman kita tergantung dari seberapa besar kita meyakini kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah iman yang sejati. Tidak bergantung dari apa yang kita lihat di depan. Tidak bergantung dari apa yang kita temui di depan. Karena kalau seperti itu kita akan gampang kecewa. Kita mungkin akan merasa apa yang kita harapkan tidak dijawab oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki prinsip seperti Rasul Paulus, seperti apa yang telah kita baca, bahwa yang diperhatikan itu bukanlah sesuatu yang kelihatan, tetapi justru yang tidak kelihatan. Karena yang tidak kelihatan itu adalah sesuatu yang bersifat kekal, sementara yang kelihatan adalah sesuatu yang bersifat fana, yang tidak abadi. Itulah sebabnya saudara, mari kita terus arahkan pandangan kita kepada Tuhan.
Karena seringkali apa yang terlihat oleh mata itu menipu, ya, itu memperdaya. Tetapi ketika kita memandang kepada Tuhan, yakinlah kita pasti akan menemukan yang terbaik di dalam kehidupan kita ini. Pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, mari terus jaga penglihatan kita secara jasmani, secara batinnya. Teruslah memandang kepada Tuhan. Jangan memandang kepada kemolekan dunia ini. Jangan memandang kepada apa yang indah secara kasat mata. Tetapi marilah pandang kepada Tuhan. Mari pandang dengan iman bahwa Tuhan pasti merancangkan dan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari saudara, saya mengajak kita semua, kita berdoa dan kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini. Kita berdoa. Dengan penuh syukur kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami. Kami telah merenungkan firman-Mu, mengajar kami untuk menjaga penglihatan kami. Sebab kami tahu melalui mata ini kami menentukan pilihan dalam kehidupan kami. Melalui mata ini ya Tuhan, kami kadang-kala membuat keputusan-keputusan yang mungkin salah. Itulah sebabnya kami datang berserah kepada Tuhan, bahwa ajar kami untuk memandang secara benar. Ajar kami ya Tuhan untuk mengarahkan hidup kami kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Supaya kami tidak salah melangkah dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi rekan-rekan pemuda, biarlah Tuhan akan menopang dan memimpin kehidupan mereka selalu di masa muda. Biarlah mereka tetap kuat dan teguh di dalam iman. Mereka punya banyak pergumulan, mereka punya banyak masalah, mereka punya banyak tantangan, mereka punya banyak harapan, mereka punya banyak kerinduan dalam kehidupan mereka. Biarlah semua hal yang mereka rindukan, mereka bawa kepada Tuhan. Melihat bagaimana Tuhan merancangkan yang baik dan indah di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak akan pernah kehilangan pengharapan, tetapi senantiasa percaya akan perbuatan dan pekerjaan Tuhan yang ajaib dan indah di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat rekan-rekan pemuda semua, biarlah mereka sehat kuat menjalani hidup mereka dalam pekerjaan, dalam segala rutinitas, dalam perjuangan pendidikan. Tuhan akan menolong semuanya untuk senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang terus bergumul untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, anugerahkanlah buat mereka kesabaran dan keteguhan iman. Biarlah mereka tetap meyakini bahwa meskipun sampai pada saat ini Tuhan masih membiarkan mereka menunggu, tetapi biarlah harapan itu tetap ada di dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan hidup yang mereka hadapi. Kami berdoa kepadamu pada saat ini untuk saudara-saudara kami dalam perjuangan pendidikan. Tuhan juga akan berikan mereka semua semangat untuk belajar, meraih setiap cita-cita, meraih setiap harapan mereka dalam kehidupan ini. Kami berdoa kalau ada yang sakit, berikanlah mereka kekuatan dan kesembuhan. Kami teringat untuk orang tua dari saudara kami Hesti, Bapak Lakudu yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Biarlah Engkau Tuhan jamah dan memberikan pemulihan kepadanya. Kami juga berdoa kepadamu ya Tuhan untuk semua pengurus pemuda yang ada. Biarlah mereka bersama-sama boleh dapat bekerja dengan baik. Secara khusus Tuhan, biarlah persekutuan ini semakin indah, semakin baik dalam pemandangan Tuhan. Hal-hal yang mungkin akan menghalangi eratnya persekutuan ini kami serahkan kepadamu. Engkau hancurkan, Engkau ubahkan, sehingga setiap pribadi sungguh-sungguh boleh saling menerima satu sama lain. Kami berdoa untuk segala program yang ada, mengakhiri tahun ini. Mungkin banyak hal yang mereka tidak dapat lakukan, tapi kami percaya bahwa kerinduan mereka dalam melayani Tuhan, pasti Tuhan akan senantiasa perhitungkan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu. Kami bawa seluruh hidup kami, pelayanan dan persekutuan kami. Tuhanlah yang akan bersama-sama dengan kami. Pada akhirnya kami mohon,
Biarlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Bapa yang sempurna, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Sekian saudara, kiranya Tuhan memberkati kita. Shalom.